Bagaimana masalah yang Anda hadapi saat ini memengaruhi kedekatanmu dengan Tuhan? Inilah pertanyaan refleksi kita untuk hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Halo semuanya, selamat datang kembali di vlog Senin kami. Tahukah Anda, saya pernah membaca kisah tentang Christopher Reeve, aktor yang paling dikenal karena memerankan Superman. Pada puncak karirnya, ia tampak memiliki segalanya: kesuksesan, ketenaran, kekuatan, dan masa depan yang begitu menjanjikan. Namun pada tahun 1995, semuanya berubah dalam sekejap. Sebuah kecelakaan saat berkuda membuatnya lumpuh dari leher ke bawah. Tiba-tiba, pria yang dikenal dunia sebagai Superman itu menjadi sepenuhnya bergantung pada orang lain. Bahkan untuk melakukan hal-hal yang paling sederhana. Sejujurnya, banyak orang dalam keadaan seperti itu mungkin akan tenggelam dalam kepahitan atau keputusasaan. Namun yang menginspirasi begitu banyak orang adalah ini. Christopher Reeve memilih untuk tetap berharap. Ia pernah berkata, begitu Anda memilih untuk berharap, segalanya menjadi mungkin. Dan jujur, menurut saya, hal itu sangat selaras dengan Injil hari ini. Dalam Injil Matius bab 19, kita bertemu dengan dua orang yang memikul salib kehidupan yang sangat berat. Yang pertama adalah seorang ayah yang sedang berduka karena putrinya baru saja meninggal dunia. Bayangkan rasa sakitnya, ketidakberdayaannya, kepedihan hatinya, dan perasaan bahwa semuanya telah berakhir. Lalu ada seorang perempuan yang telah menderita pendarahan selama 12 tahun. 12 tahun penderitaan fisik, 12 tahun kelelahan emosional, 12 tahun hidup dalam keterasingan dan dianggap najis menurut hukum Yahudi. Namun, di tengah penderitaan mereka, keduanya melakukan sesuatu yang luar biasa indah. Mereka datang kepada Yesus dengan iman. Sang ayah yang berduka berlutut di hadapannya, di depan umum. Sedangkan perempuan yang menderita itu diam-diam mendekat dan menjamah ujung jubahnya, sambil percaya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saya sangat menyukai bagian ini, karena keduanya menolak membiarkan penderitaan menjauhkan mereka dari Tuhan. Sebaliknya, penderitaan justru membawa mereka semakin dekat kepadanya. Saudara-saudari terkasih, saya rasa itulah salah satu pertanyaan terbesar yang diajukan penderitaan kepada setiap dari kita. Ketika hidup menjadi penuh rasa sakit, apakah kita akan mendekat kepada Tuhan atau justru menjauh darinya? Karena penderitaan hanya dapat menghasilkan dua hal. Penderitaan dapat mengeraskan hati kita atau justru memperdalam iman kita. Dan sejujurnya, kita semua memikul berbagai macam penderitaan. Kadang berupa penyakit fisik, kadang kehilangan orang yang kita kasihi, tekanan ekonomi, masalah keluarga, kesepian, atau kecemasan menghadapi masa depan. Dan mungkin saat ini, sebagian dari kita merasa seperti orang-orang dalam Injil hari ini. Mungkin kita merasa tidak berdaya, sangat lelah, atau sedang memikul beban yang tidak sepenuhnya dipahami oleh siapapun. Jika itu adalah keadaan Anda hari ini, janganlah berkecil hati, karena Injil hari ini mengingatkan kita bahwa tidak ada penderitaan yang terlalu dalam bagi Kristus. Tidak ada luka yang berada di luar kuasa penyembuhannya. Tidak ada situasi yang terlalu putus asa baginya. Yesus tidak menjauhi penderitaan. Sebaliknya, Ia menghampirinya dengan penuh belas kasih. Mungkin itulah sebabnya kisah Christopher Reeve juga menginspirasi begitu banyak orang. Bukan karena ia berhasil menghindari penderitaan, melainkan karena ia memilih untuk tetap berharap di tengah penderitaannya. Sebagai orang Kristen, pengharapan kita bahkan jauh lebih dalam.
Karena pengharapan kita bukan sekadar berpikir positif. Pengharapan kita adalah pribadi, yaitu Yesus Kristus. Melalui doa, melalui Ekaristi, melalui belas kasih, dan melalui penyerahan diri kepada Tuhan, kita pun dapat menjamah ujung jubahnya. Dan rahmat-Nya tetap berkuasa untuk menyembuhkan, menguatkan, memulihkan, dan membangkitkan kita kembali. Dalam waktu doa pribadi Anda hari ini, renungkanlah pertanyaan ini. Bagaimana masalah yang Anda hadapi saat ini memengaruhi kedekatanmu dengan Tuhan? Apakah penderitaan itu sedang menjauhkan Anda dari Tuhan? Atau justru membawa Anda semakin dekat kepadanya? Karena terkadang, justru di tempat di mana penderitaan kita paling dalam, di sanalah kita mengalami perjumpaan dengan Kristus secara paling nyata. Baik itu saja untuk hari ini. Jika renungan ini memberkati Anda, jangan lupa untuk menyukai video ini, berlangganan, dan bagikan ini dengan seseorang yang mungkin membutuhkan penguatan hari ini. Terima kasih sudah bergabung bersama saya. Saya sungguh berharap dapat bertemu kembali dengan Anda pada hari Senin yang akan datang. Dan seperti biasa, tetaplah terbuka terhadap rahmat Tuhan. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa Surgawi, sumber segala kebaikan, Engkau melihat setiap rasa sakit, setiap beban, dan setiap penderitaan tersembunyi yang kami pikul. Ajarlah kami untuk datang kepadamu dengan iman, dan bukan tenggelam dalam rasa putus asa atau kehilangan harapan. Seperti ayah yang berduka dan perempuan yang menderita dalam Injil hari ini, bantulah kami untuk percaya bahwa rahmat-Mu jauh lebih besar daripada penderitaan apapun yang kami hadapi. Berilah kami harapan ketika kami merasa lemah, keberanian ketika kami merasa kewalahan, dan damai ketika hidup terasa penuh ketidakpastian. Tuhan, tolonglah kami untuk terus datang mendekat kepadamu. Percaya bahwa sentuhan sekecil apapun dari rahmat-Mu sanggup mengubah hidup kami. Yesus, kami percaya kepadamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati Anda dan keluarga Anda, Gereja Katolik kita dan Couples for Christ.